Bab 6695. Keesokan harinya, konser tunggal pertama Tawana di East Cliff akan dimulai. Departemen Pengaturan Lalu Lintas telah mengeluarkan peringatan bahwa lalu lintas di East Cliff akan sangat padat hari ini, dan seluruh pusat olahraga nasional sudah penuh sesak. Para dari seluruh pelosok negeri bahkan dunia kini berkumpul di National Sports Center, bahkan banyak pula selebriti internet dari seluruh dunia yang melakukan siaran langsung penggemar di sini. Tawana yang telah berlatih dalam pertempuran jarang merasa gugup sebelum pertunjukan. Ini bukan hanya tempat pertunjukan terbesar di Tiongkok, tetapi juga untuk pertama kalinya dia tampil di panggung yang sama dengan Charlie. Kegembiraan yang dirasakannya tak terlukiskan. Meskipun Sarah Gu juga terbiasa dengan dunia, dia sama gugupnya seperti Tawana saat ini. Penonton mulai masuk dan masih ada 1,5 jam sebelum pertunjukan resmi dimulai. Tawana dan Sarah Gu berada di ruang ganti yang sama, saling berbisik. Tawana bertanya kepada Sarah Gu, apakah konser perpisahan terakhirmu juga akan diadakan di sini? Ya, Sarah Gu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, tempatnya sudah dipesan beberapa bulan sebelumnya, tepatnya di sini. Tawana bertanya padanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Sarah Gu berkata, masih ada sekitar 40 hari tersisa. Tawana mengambil ponselnya, mengeluarkan kalender, menghitung, dan berkata, kalau begitu, saya tidak akan terlalu sibuk. Apakah Anda ingin mempertimbangkan untuk mengundang saya sebagai tamu? Mungkin kamu. Sarah Gu bertanya padanya dengan heran. Status Tawana di industri musik begitu tinggi sehingga tak seorang pun pernah mendengar kabar tentang undangannya untuk menjadi tamu di konser, dan Sarah Gu tidak berani mengharapkannya. Namun ia tidak menyangka Tawana akan berinisiatif meminta untuk menjadi tamunya, suatu kehormatan besar dalam industri musik. Namun, Sarah Gu dengan cepat bereaksi, jadi dia bertanya sambil tersenyum, Tawana, apakah kamu ingin menjadi tamuku, atau kamu ingin mencari kesempatan untuk bertemu dengan saudara Charlie? Tawana tidak menyembunyikannya dan berkata sambil tersenyum, tentu saja saya punya semuanya. Dan Anda juga mengatakan bahwa East Cliff adalah tempat terakhir konser perpisahan Anda. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menjadi tamu di konser terakhir Anda. Sarah Gu tersenyum dan mengangguk, baiklah. Kalau begitu, kamu bisa menjadi tamuku di acara itu. Tawana tak kuasa menahan diri untuk bertanya kepadanya dengan penuh harap, kalau begitu, bolehkah kami meminta Tuan Wade untuk berdansa dengan kami? Sarah Gu menggelengkan kepalanya, hari itu tidak mungkin. Hari itu adalah hari ulang tahun kakak Charlie. Jika dia datang untuk menonton konserku, dia mungkin akan datang bersama istrinya. Ah, Tawana terkejut, hari itu adalah hari ulang tahun Tuan Wade. Dan dia datang bersama istrinya. Sarah Gu tersenyum dan berkata, terakhir kali saya mengadakan konser di Aorus Hill, saya juga memilih hari ulang tahun kakak Charlie. Kakak Charlie juga datang bersama istrinya. Tawana tak kuasa menahan diri untuk tidak mendesah, tidak cukup jika kau datang sendiri, tapi kau harus membawa istrimu. Apa dia tidak tahu bagaimana perasaanmu padanya? Sarah Gu menutup mulutnya dan tertawa diam-diam, bukan hanya istri saja yang datang, ada juga banyak orang kepercayaannya. Sudah kubilang, kakak Charlie sangat populer. Sulit bagi wanita muda yang pernah berhubungan dengannya untuk tidak menyentuh hatinya. Kedua wanita itu berkumpul secara pribadi untuk waktu yang lama, dan suasana tegang mereka pun jauh lebih lega. Melihat bahwa pertunjukan telah memasuki 20 menit, terakhir hitungan mundur, staf datang untuk memberi tahu Tawana, Nona manis, Anda akan segera naik ke panggung. Anda dapat mulai bersiap. Tawana mengangguk dan menatap Sarah Gu, tunggu kamu naik panggung dan beri semua orang kejutan. Sarah Gu tersenyum kembali, ayo. Pada saat ini, Charlie sedang berkeliaran di sisi panggung sambil mengenakan lencana stafnya. Pekerjaan konsultan Feng Shui hanyalah kedok. Selain harus mengganti pakaian dan berdansa mengikuti satu lagu malam ini, dia tidak punya banyak pekerjaan lain yang harus dilakukan. Sedangkan untuk naik panggung, akan memakan waktu setidaknya 1,5 jam lagi, karena Sarah Gu akan tiba-tiba muncul sebagai tamu sekitar 1 jam setelah penampilan pembukaan Tawana. Dan penampilanku akan menjadi lagu terakhir Sarah Gu, jadi setidaknya setengah jam lagi akan berlalu.
Dia memandang kerumunan besar di Stadion Nasional melalui celah-celah peralatan panggung, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah bahwa hal itu belum pernah terjadi sebelumnya bagi seorang bintang untuk memiliki pengaruh dan daya tarik yang begitu kuat. Pukul 7.20 malam. Pertunjukan memasuki hitungan mundur akhir. Penampilan Tawana kali ini sangat istimewa. Layar besar di belakang panggung merupakan struktur integral yang besar. Panggung dipasang dengan bantalan satu arah dan berdiri tegak di atas panggung dengan kabel baja. Namun begitu kabel baja terlepas, rangka layar besar yang tingginya puluhan meter perlahan akan miring ke depan. Layar yang tingginya puluhan meter tiba-tiba miring ke bawah, yang memberi dampak visual luar biasa bagi orang-orang. Saat ini, Tawana sudah datang ke puncak panggung dari belakang panggung melalui lift. Di sini, staf mengikatkan kabel baja pelindung untuknya, dan ketika pertunjukan dimulai dan layar mulai miring perlahan, ia harus menjaga keseimbangannya dan terus menginjak pedal yang akan memastikan bahwa ia selalu berdiri horizontal di belakang layar saat layar dimiringkan. Pedal ini sangat penting. Ukurannya hanya sebesar 2 lembar kertas A4 dan ditopang oleh batang penopang yang dapat diatur secara elektrik di bagian bawah. Saat layar besar berdiri, pedal mempertahankan sudut 90 derajat dengan layar. Tawana harus berdiri di atasnya dan memegang bingkai di belakang layar untuk memastikan stabilitas tubuhnya. Saat layar besar mulai miring ke depan, pedal harus dimiringkan secara bersamaan ke belakang ke arah yang berlawanan dengan layar besar. Hanya dengan cara ini Tawana dapat memastikan bahwa dia berdiri tegak. Saat layar besar itu jatuh sepenuhnya, pedalnya kebetulan dalam posisi datar, sehingga Tawana dapat langsung melepaskan tali pengaman di belakangnya, berjalan turun dari layar besar itu sambil bernyanyi, dan berjalan menuju panggung T diiringi untuk penari yang bernyanyi dan menari. Pada saat itu, atmosfer di tempat pertunjukan pasti akan meledak, kemudian layar lebar perlahan-lahan akan terangkat, dan momentum itu pasti akan mengejutkan semua orang. Dengan sisa 5 menit sebelum pertunjukan dimulai, Tawana sudah berdiri di atas pedal dengan bantuan staf. Charlie berjalan ke belakang panggung dan menatap Tawana yang tingginya puluhan meter. Dia tiba-tiba mengagumi wanita muda ini. Tingginya hampir sama dengan tinggi gedung 10 lantai. Banyak gadis mungkin tidak dapat berdiri tegak pada ketinggian ini, tetapi dia memegang bingkai di belakang layar dengan satu tangan dan memegang mikrofon dengan tangan lainnya, siap bernyanyi kapan saja. Saat jam menunjukkan pukul 8, suasana tiba-tiba menjadi gelap. Kemudian, simfoni megah keluar dari pengerasan suara panggung yang tergantung, dan lampu panggung serta layar lebar pun menyala seketika. Penonton langsung bersemangat dan sorak-sorai terdengar bagai suara yang memekakkan telinga. Saat ini, para penonton berteriak dan tampil, mencari-cari bayangan Tawana kemana-mana, bertanya-tanya dalam wujud apa Tawana akan muncul hari ini. Tepat saat semua orang melihat sekeliling, layar besar di tengah tiba-tiba bergerak dan mulai miring ke depan. Awalnya, para penonton mengira ada kerusakan panggung, tetapi setelah mengamati lebih dekat, mereka menemukan bahwa kecepatan kemiringan layar besar itu tidak terlalu cepat, dan jelas saja dikendalikan oleh manusia. Dan ketika layar besar itu mulai jatuh ke depan, Tawana memegang erat bingkai itu dan mencoba menjaga keseimbangannya. Dia tahu ada tali pengaman di belakangnya, jadi dia tidak akan berada dalam bahaya. Sekalipun dia menyentuh udara kosong atau kehilangan keseimbangan, dia akan terikat erat dengan tali pengaman. Tetapi dia tidak akan pernah menginginkan kecelakaan seperti itu terjadi. Jika dia melakukannya, dia akan digantung di udara, dan upacara panggung yang dirancang dengan cermat akan menjadi kegagalan total, bahkan lelucon besar. Saat dia berusaha sekuat tenaga menjaga tubuhnya tetap stabil, dia tiba-tiba merasakan ketegangan tali pengaman di punggungnya semakin kuat. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas dengan ngeri, dan mendapati bahwa tali pengaman telah diregangkan lurus dan tidak terus-menerus mengendur panjangnya saat layar besar itu diputar. Hal ini membuatnya berkeringat dingin. Tali pengaman itu memiliki tingkat elastisitas tertentu, tetapi tentu saja tidak dapat ditahan sepenuhnya. Begitu ditarik sampai batas tertentu, itu pasti akan menariknya kembali. Kalau begitu, saya mungkin hanya akan tergantung di udara menunggu pertolongan. Para anggota staf juga panik saat ini. Salah satu dari mereka berseru, "Oh tidak, ada yang salah dengan tali pengaman motor."
Kami menekan saklar, tetapi motor tidak melepaskan tali pengaman. Jika ini terus berlanjut, Tawana akan ditarik ke atas oleh tali pengaman. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sutradara panggung merasa langit akan runtuh, dan berkata dengan nada tinggi, Tawana sangat mementingkan penampilan hari ini. Jika kecelakaan seperti itu terjadi, dia akan sangat kecewa. Dan motornya rusak. Bagaimana Tawana bisa turun jika dia tergantung di udara? Pada saat itu, Tawana merasakan ketegangan tali pengaman di belakangnya semakin kuat, dan pergelangan tangan tidak mampu lagi menahannya. Dia berkata dengan panik melalui mikrofon monitor earphone, cepat dan cari cara untuk melepaskan tali pengaman secara normal, saya tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Bab 6696. Saat itu semua orang di belakang panggung panik. Dalam upacara masuk yang begitu besar, jika tali pengaman tidak bisa dilonggarkan dan Tawana langsung tergantung di udara dalam keadaan berantakan, itu akan menjadi aib bagi seluruh dunia. Saya khawatir bahkan sebelum pertunjukan dimulai, semua orang akan menemukan cara untuk menyelamatkan Tawana. Dan masalah ini akan menjadi berita utama di industri hiburan di seluruh dunia. Namun dalam situasi ini, sangat sulit untuk menyelamatkan Tawana. Tali pengaman Tawana ditarik dan dilepaskan oleh derek listrik yang dipasang di atas panggung. Pengumpulan dan pelepasan winch bergantung pada pengendali kawat. Staf tersebut memegang pengontrol kabel di bagian belakang panggung dan dengan putus asa menekan tombol pelepas. Biasanya, mereka mengamati secara visual kekencangan tali pengaman dan perlahan melepaskan tali pengaman sesuai dengan kecepatan turun Tawana yang terus-menerus. Sama seperti prinsip seseorang yang mengendalikan ketinggian tali pengaman di belakang punggungnya saat memanjat. Tapi sekarang, tidak tahu apa yang salah. Kerekan yang dikendalikan kawat macet. Mungkin ada masalah dengan pengontrol kabel. Atau mungkin ada masalah dengan mesinnya. Atau bahkan ada masalah dengan pasokan daya mesin. Namun, prinsip desain winch ini adalah mengunci rem saat daya mati untuk menghindari kecelakaan keselamatan. Oleh karena itu, dalam kasus ini, meskipun tali pengaman pada winch panjangnya puluhan meter, saat ini tidak dapat dirilis. Staf hampir merusak saklar kendali jarak jauh. Namun tetap tidak dapat menyelesaikan masalahnya. Tawana hampir pingsan saat ini. Charlie menonton dari penonton. Ini adalah konser yang paling ditunggu-tunggunya. Jika kecelakaan terjadi tepat di awal dan dia digantung seperti orang bodoh tepat di atas panggung setinggi puluhan meter, mentalitasnya pasti akan meledak. Pada saat ini, staf tiba-tiba berkata, "Jangan biarkan layar besar itu jatuh. Ambil kembali dulu, dan lakukan lagi setelah masalahnya terpecahkan. Beritahukan kepada hadirin bahwa kita akan menunda pembukaan selama 10 menit." Semua orang merasa bahwa ini mungkin solusi terbaik saat ini. Meski Tawana merasa menyesal, tidak ada jalan lain. Jauh lebih baik untuk mengambil kembali layar besar tersebut daripada hanya menggantung di udara saja. Ini dapat dianggap sebagai solusi terbaik saat ini. Namun, Charlie merasa layar besar itu telah jatuh ke depan secara berlebihan. Jika ditarik kembali saat ini, rasanya akan lucu seperti memutar video secara terbalik. Dan semua keterkejutan dan keheranan itu akan sia-sia. Alih-alih menariknya kembali dan membiarkan Tawana naik panggung lagi, akan lebih baik untuk menyelamatkan Tawana secara diam-diam setelah menariknya kembali. Dan kemudian biarkan dia naik panggung dari lift panggung. Meskipun itu tidak akan mengejutkan seperti turun dari atas layar besar, setidaknya itu tidak akan memalukan. Lagi pula, layar lebar baru saja mulai runtuh. Dan penonton tidak dapat melihat Tawana untuk saat ini. Tetapi Charlie memikirkannya dan berpikir bahwa itu bukanlah solusi yang sempurna. Solusi terbaik saat ini adalah membiarkan semuanya berjalan lancar. Sejak penonton melihat layar lebar perlahan-lahan jatuh, mereka pasti dapat menebak bahwa Tawana akan naik ke panggung dari belakang. Sekarang mereka hanya menunggu Tawana keluar untuk mengonfirmasi tebakan mereka dan mengejutkan mereka. Maka dia pun langsung berteriak kepada staf di sekelilingnya. "Jangan ambil kembali layar lebar. Tetap letakkan itu." Sutradara panggung itu berkata dengan cepat. Tapi dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. "Jika kamu terus-terusan mengabaikannya,
Tali pengaman akan menggantungnya di udara. Bab 6697. Charlie tidak peduli tentang itu dan langsung memerintahkan. Lakukan seperti yang saya katakan. Ada masalah dengan tali pengamanmu. Ini akan segera rusak. Setelah mengatakan itu, dia memikirkannya. Dan aliran energi spiritual melesat keluar seketika. Langsung memotong tali pengaman di belakang tawana. Namun, lebih banyak energi spiritual dilepaskan dari tubuhnya pada saat yang sama. Seperti sepasang tangan yang tak terlihat. Secara langsung menopang tubuh tawana. Para staf mengira Charlie melebih-lebihkan. Tali pengaman dapat menahan beban sedikitnya 800 kg. Ini adalah jenis yang digunakan untuk panjat tebing dan pendakian gunung. Kok bisa pecah? Akibatnya, sang sutradara panggung hendak membantah. Dan melihat tali pengaman yang diluruskan di belakang tawana tiba-tiba putus dan terpental. Melihat adegan ini, sang sutradara panggung menjadi sangat takut hingga kakinya lemas. Dan dia berteriak putus asa. Sudah berakhir, aku benar-benar selesai kali ini. Semoga Tuhan memberkahi tawana agar tidak mengalami kecelakaan. Tawana masih berjuang melawan tarikan kuat di belakangnya. Dan tiba-tiba terasa daya tariknya hilang seketika. Seluruh orang itu jatuh ke rangka besi di depannya dan berteriak ketakutan. Untungnya, belum waktunya bernyanyi. Dan tuner tidak menaikkan volume mikrofonnya. Jika tidak, teriakannya akan terdengar oleh penonton. Tawana berbalik dan melihat tali putus di belakangnya. Kakinya menjadi lemah karena ketakutan. Talinya putus dan dia sama sekali tidak terlindungi. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk berpegangan pada rangka besi di depannya. Tapi kalau itu yang terjadi, bukankah dia akan mendapat masalah nantinya? Efek yang disajikan kepada penonton bukanlah dia menginjak layar besar yang jatuh. Tapi dia berbaring di belakang layar lebar. Tepat saat dia panik, suara Charlie tiba-tiba terdengar di telinganya. Jangan gugup, berdirilah tegak dan berani, aku akan melindungimu. Pak, menyeberang. Tawana terkejut. Dia pikir Charlie sedang berbicara padanya melalui earphone-nya. Tetapi dia segera menyadari bahwa suara dari earphone-nya kurang dapat diandalkan. Suara Charlie seperti berbicara di telinganya. Tanpa distorsi apapun. Dia adalah seorang musisi yang sangat bagus dan sangat peka terhadap timbre. Dia tahu bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan oleh headphone apapun. Jadi dia melihat ke bawah dengan ngeri dan melihat Charlie berdiri di bawah panggung. Memberikan isyarat, oke, padanya dari kejauhan. Dia merasa hangat dan lega. Namun, dia masih sedikit gugup. Karena tali pengamannya putus. Jika dia terjatuh secara tidak sengaja, dia pasti akan terjatuh dan mati di panggung. Sutradara panggung bertanya dengan gugup melalui intercom. Tawana, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah Anda ingin kami menghentikan runtuhnya layar lebar segera? Dan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Charlie segera menggunakan energi spiritualnya untuk berkomunikasi dengan pikiran tawana. Jangan takut, aku memutuskan tali pengaman di belakangmu. Hanya dengan cara ini Anda dapat memastikan bahwa kinerja Anda tidak akan terpengaruh. Katakan pada sutradara panggung bahwa kamu bisa bertahan dan jangan biarkan layar lebar berhenti. Aku akan melindungimu dari bahaya. Tawana tentu saja lebih percaya pada Charlie. Lagi pula, ketika dia berada di Tokyo, dia tahu bahwa kekuatan Charlie jauh melampaui pemahaman orang normal. Seharusnya tidak sulit baginya untuk memotong tali pengamannya secara diam-diam. Yang lebih penting lagi, dia adalah pria yang sangat bertanggung jawab. Karena dia melakukan ini, dia pasti mempunyai niat dan keyakinannya. Jadi dia langsung berkata, jangan khawatir tentang aku. Pastikan saja layar besarnya jatuh dengan normal dan tidak terpengaruh dengan cara apapun. Sutradara panggung itu berkata dengan cepat. Tapi jika sesuatu terjadi padamu, kamu akan mati jika jatuh. Tawana berkata dengan tegas, jangan khawatir. Saya mendapatkan restu dari orang-orang yang saya cintai. Dan aku pasti bisa mengubah bahaya menjadi keselamatan. Bab 6698